dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang dihadapi. Agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, oleh karena itu penting menganalisis suatu permasalahan supaya keputusan yang diambil dari seorang pemimpin pembelajaran itu sangat mutlak dilakukan, apalagi jika itu adalah berdampak pada siswa. Sama halnya dengan kelas yang dihadapi dengan permasalahan siswa yang tidak bisa diterima selama pembelajaran daring. Di SMP Negeri 12 Pekanbaru, kami melaksanakan ujian tengah semester pada tanggal 8 Maret sampai 15 Maret 2021. Tetapi pada pelaksanaannya tidak 100% siswa mengikuti ujian tersebut. Pada hal UTS adalah salah satu nilai penentu di dalam aplikasi lapor dengan beberapa alasan yang membuat wali kelas kerepotan karena banyaknya laporan dari siswa yang tidak sesuai. Maka dari itu, wali kelas yang memberikan ujian sesuai dan yang melaksanakan pada waktu yang telah ditentukan. Tapi ada 2 sampai 3 siswa instan dihubungi. Salah satu siswa sudah dihubungi orang tuanya sama tidak ada respon diopor ke sana kemari, tapi tidak ada yang mau menyelesaikan permasalahan. Dan itu ternyata anak ada tujuan yang berbeda. Di sisi lain, yang tidak bisa menjadi tidak bisa dimundur dan ditambah tidak ada motivasi dari kedua orang tua. Ini menjadi dilema bagi kita. Wali kelas, bagaimana caranya untuk kita melaksanakan ujian kita dan siswa bisa mendapatkan nilai. Nah, telah dilakukan menggunakan 3 prinsip, 4 paradigma dan 9 langkah pengambilan keputusan, maka dengan melakukan trik-trik ini mudah-mudahan dilema etika yang terjadi pada saya sendiri bisa teratasi dengan baik. Tujuan dari aksi nyata ini adalah terwujudnya lingkungan yang menenangkan dan nyaman dalam proses belajar di sekolah, terutama dalam menyelesaikan permasalahan siswa, serta guru sebagai pemimpin pembelajaran dapat belajar mengambil keputusan terbaik yang berkaitan dengan nilai ujian tengah semester dan motivasi belajar siswa yang berpihak pada anak. Nah, rumusan masalah diantaranya adalah yang pertama, pentingnya penerapan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, pentingnya penerapan prinsip pengambilan keputusan, pentingnya penerapan paradigma pengambilan keputusan, pentingnya penerapan 9 langkah dalam pengambilan keputusan, memutuskan masalah dari dilema etika atau rujukan moral. Manfaat dari kegiatan ini adalah mengambil keputusan terbaik dalam setiap kasus yang muncul, memikirkan landasan untuk memutuskan sebuah keputusan, meyakinkan perasaan tentang keputusan yang diambil, dapat mengevaluasi kembali keputusan yang telah dibuat, bisa membedakan antara dilema etika dan rujukan moral, dapat mengambil keputusan dengan langkah-langkah yang telah diberikan. Kajian teori, perlu kita ketahui semua bahwa tidak semua keputusan yang sulit merupakan dilema etika. Ada kalanya masalah tersebut itu lebih merupakan rujukan moral. Adapun jenis-jenis dilema dan paradigma dalam pengambilan keputusan, dilema etika dan rujukan moral. Artinya, di sini kita bisa lihat dari metodologi dari kegiatan, dari kasus yang akan dihadapi, tindakan yang dilakukan, memastikan setiap keputusan yang diambil sesuai dengan aturan dan norma. Keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Rapat evaluasi terhadap keputusan akhir dalam ujian tengah semester siswa pada semua mata pelajaran pada tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya melakukan evaluasi. 5 masa tindakan yang akan dilakukan. Nah, kalau kita lihat
Dari 5 tindakan yang akan dilakukan. Pertama, mengidentifikasi alasan siswa yang tidak bisa ikut ujian dengan dasar. Yang kedua, berkomunikasi dan berdiskusi dengan guru bimbingan konseling dalam mengidentifikasi segala permasalahan yang terjadi dengan peserta didik sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan adil serta bijaksana. Melakukan diskusi dengan guru bidang studi tentang rencana apa yang diambil untuk siswa yang tidak ikut ujian semester. Menyusun rancangan aksi nyata dengan mendata jumlah siswa yang tidak ikut ujian semester. Merancang program kegiatan yang akan dilakukan dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang terjadi dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip-prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Terakhir, melaksanakan program yang sudah dibuat secara bersama-sama dengan guru pembimbing konseling, karena keberhasilan ini dapat tercapai jika kita sama-sama melakukan mengevaluasi, melakukan mengidentifikasi tentang masalah-masalah yang terjadi pada peserta didik. Dukungan yang dibutuhkan. Pertama, kepala sekolah sebagai penentu keputusan. Mendukung. Dukungan rekan sejawat merupakan hal yang paling penting dalam kegiatan yang akan dilakukan, baik berupa dukungan moral maupun dukungan materi. Dukungan dari orang tua, murid dalam kegiatan yang membutuhkan kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan anaknya. Dukungan dari peserta didik dalam mengungkapkan permasalahan yang terjadi. Tolak ukur dari kegiatan ini adalah adanya penerapan paradigma, prinsip-prinsip, dan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan sehingga permasalahan yang terjadi dapat diputuskan dengan bijaksana sehingga tercipta lingkungan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Diskusi berjalan lancar antara wali kelas dan guru bidang studi. Masalah yang dihadapi dapat dicari solusi pemecahannya seperti rujukan moral atau dilema etika. Keputusan yang dihasilkan berpihak pada siswa dalam arti kata tidak merugikan siswa dari satu sisi manapun, sehingga siswa menjadi happy, siswa bisa kita tempatkan pada tempatnya dan semua keputusan berpihak pada siswa. Perasaan setelah melakukan kegiatan ini adalah tenang, happy. Keputusan dilakukan secara musyawarah, gembira, berbagi rasa dengan sesama dengan rekan sejawat, puas dengan hasil keputusan bersama, dapat menyalurkan aspirasi dan ide-ide dalam pengambilan keputusan. Nah, dari ini kita dapat pembelajaran yang sangat berarti. Artinya apa? Tidak ada yang tak mungkin kita lakukan secara bersama. Namun dari itu, supaya mendapatkan keputusan yang bertanggung jawab, kerjasama, kolaborasi semua komponen yang ada di sekolah dalam pengambilan keputusan sangat dibutuhkan karena akan dapat menimbulkan atau memunculkan pandangan-pandangan dalam pengambilan keputusan yang berpihak kepada murid dan tidak ada omongan di belakangnya. Kesimpulan dalam penerapannya untuk kedepannya bagi kita bersama adalah adanya kesepakatan antara guru mata pelajaran terhadap siswa yang lalai dalam pelaksanaan ujian semester. Kedua, adanya aturan yang jelas tentang siswa yang tidak mengikuti UTS tepat waktu. Yang ketiga, guru bidang studi melakukan komunikasi dengan wali kelas terhadap siswa yang tidak mengikuti UTS. Wali kelas melakukan komunikasi dengan orang tua murid siswa yang tidak mengikuti UTS. Wali kelas berdiskusi dengan guru bimbingan konseling dan kesiswaan tentang siswa yang terkendala mengikuti UTS selama daring. Maka dari itu kita bisa melakukan investasi ke rumah, mencari solusi terbaik buat siswa-siswi kita. Saran buat kita semua untuk kedepannya, jika kita masih dalam kondisi COVID atau pandemi pada saat ini, tak pernah kita sebagai pendidik agar lebih optimal dan maksimal dalam menggunakan informasi tentang pengambilan keputusan yang baik sebagai pemimpin pembelajaran di kelas maupun di luar kelas ataupun di lingkungan sekitar. Kedua, supaya kita pendidik selalu belajar secara terus-menerus agar kita mudah dan siap dalam menghadapi tantangan yang sangat beragam
ke depannya. Dan kerap kali kita jadi selalu ketinggalan informasi dari peserta didik kita sendiri. Sehingga kerap kali kita harus melakukan keputusan atau memutuskan suatu hal dalam satu waktu tertentu. Sehingga kita terkadang bisa saja salah dalam pengambilan keputusan. Dari itu, makanya kita sebagai seorang pendidik sudah tentunya kita harus selalu belajar. Kenapa? Jika kita adalah seorang guru, maka wajib bagi kita untuk belajar. Jika kita tidak mau belajar, maka berhentilah menjadi seorang guru. Artinya apa? Lakukanlah prinsip-prinsip yang bisa kita lakukan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, ada 3 prinsip, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis peduli. Artinya, jika kita lihat berpikir berbasis hasil akhir, berusaha untuk dapat berpikir jernih jauh ke depan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi serta siap dengan beragam risiko yang akan terjadi pada diri kita. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan, artinya menegakkan keadilan, tidak memandang bulu. Setiap pelanggaran akan ada risiko yang menunggunya. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli, lebih rasa empati, dengan penuh rasa, perasaan, karena tidak tega, iba, kasih sayang, terlanjur sayang, dan terlanjur cinta. Nah, 3 prinsip ini bisa kita gunakan dalam mengambil keputusan sesuai dengan keputusan yang tepat yang harus kita lakukan. Selanjutnya, pilih paradigma. Nah, ada 4 paradigma yang bisa kita lakukan. Yang kita pilih yaitu individu lawan masyarakat. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasih sayang. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, 4 paradigma ini bisa kita gunakan dalam pengambilan keputusan. Pilihlah salah satu yang tepat untuk pengambilan keputusan dalam memutuskan sebuah keputusan dalam sebuah pembelajaran di kelas kita. Yang kelima, ada 9 langkah yang bisa kita lakukan dalam mengambil keputusan. Yang pertama, nilai yang bertentangan. Artinya apa? Identifikasi dan menyaring dengan benar nilai-nilai bertentangan atau nilai-nilai yang masuk dalam keputusan yang harus kita ambil. Yang kedua, keterlibatan, menentukan siapa saja yang terlibat dari kasus tersebut. Yang ketiga, fakta, mencari fakta dari permasalahan, artinya cari semua fakta-fakta yang memungkinkan untuk mengungkap kebenaran yang akan terjadi. Nah, selanjutnya adalah benar dan salah. Nah, pada saat ini kita harus melakukan uji legal, uji regulasi, uji panutan, uji intuisi, dan uji halaman koran. Yang kelima, refleksi. Artinya apa? Jadikan acuan untuk kasus-kasus kita selanjutnya. Jika kasus ini bisa membantu kita menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi. Buat keputusan, artinya berani dan bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Selanjutnya adalah trilema. Artinya trilema adalah opsi pilihan dari pilihan antara 2 opsi yang harus kita ambil salah satunya untuk mengambil sebuah keputusan. Resolusi menerapkan 3 prinsip yang telah kita pelajari tadi, yang telah saya sampaikan tadi. Yang terakhir adalah paradigma, penerapan paradigma benar dan salah. Artinya 9 langkah ini harus benar-benar betul-betul kita perhatikan untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat dalam suatu pembelajaran. Ujian tengah semester yang menjadi permasalahan di kelas 75 adalah kenapa ternyata siswa yang tidak mengikuti tes lumayan banyak. Dari bidang studi apa saja, hampir semua bidang studi siswa tidak mengikuti tes. Ada beberapa siswa yang tidak mengikuti tes. Nah, penyebabnya seperti apa? Nah, kita perhatikan terlebih dahulu. Yang tidak mengikuti tes ada sekitar 400 siswa dan beragam dari mata pelajaran yang tidak bisa beliau ikuti. Nah, selanjutnya apa penyebab kendalanya? Ternyata telah diidentifikasi dengan siswa yang bersangkutan. Salah satunya tidak mau mengerjakan karena asik main game, punya HP, lalai dan mulai malas karena pembelajaran pandemi.
pembelajaran dilakukan guru sangat membosankan. Yang kedua, mungkin dia punya HP, sulit untuk menghubungi karena nomor HP-nya sering ganti-ganti. Komunikasi dengan orang tua sudah dilakukan udah, namun tidak terjalin karena wali kelas bingung mau menghubungi siapa, ada keluarga profesor, dihubungi orang tuanya, ibu melapor kepada bapak, dihubungi bapak mengangkatnya kakak dia saja. Ini yang salah tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa mencari solusi terbaik untuk kita. Satu lagi, punya HP tidak bisa dihubungi karena sudah ganti nomor. Nomor orang tua tidak ada, artinya akan susah untuk dilakukan komunikasi dengan intern dengan satu orang. Dan satu lagi, lupa mengerjakan tugas karena lalai dalam bermain game, lalai dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, artinya apa? Setelah tahu mengidentifikasi ini semua, kami dan guru BK sudah melakukan diskusi alot dengan guru BK bagaimana siswa-siswa ini bisa mengikuti ujian semester dengan baik dengan mata pelajaran yang mereka tidak ikuti. Nah, ternyata berapa banyak sih siswa kelas 75 itu dan siapa sih wali kelasnya? Nah, wali kelas dari kelas 75 itu adalah Bapak Andi Sita, saya sendiri. Nah, jumlah siswanya seberapa? Nah, jumlah siswanya adalah sebanyak 17 orang siswa laki-laki, 18 orang siswa perempuan, dan dengan jumlah siswa sebanyak 35 dengan beragama Islam 29 siswa, beragama Protestan 1 siswa, beragama Buddha 1 siswa, beragama Katolik 4 siswa. Inilah siswa yang ada di kelas 7 ini. Nah, dokumentasi diskusi dengan beberapa guru bidang studi dan guru bimbingan konseling yang telah dilakukan dengan alat supaya apa? Supaya terwujudnya merdeka belajar kepada siswa. Selanjutnya apa? Terwujudnya profil belajar Pancasila sehingga pada siswa itu sendiri terwujudlah murid yang merdeka. Nah, ini adalah diskusi wali kelas dengan guru bidang studi bahasa Inggris tentang siswa yang tidak mengikuti UTS. Nah, diskusi ini adalah ternyata alasannya siswa wali kelas guru bidang studi bahasa Inggris sudah mengingatkan di grup WA-nya, namun belum ada respon. Namun setelah kami diskusi, saya coba hubungi anak-anak yang tidak mengikuti ujian bahasa Inggris. Nah, linknya kami kembali kasihkan link untuk UTS dan alhamdulillah ada peningkatan siswa yang telah mengikuti ujian UTS. Begitu juga ini adalah ujian prakarya dengan Ibu Purini Sari Eskop. Beliau adalah guru prakarya. Diskusi kami lakukan mencari solusi dengan terbaik supaya siswa tetap bisa mengikuti ujian prakarya UTS-nya dengan walaupun sudah lewat dalam batas waktunya, tapi siswa masih diberikan kesempatan mengikuti UTS dengan lakukan diskusi antara wali kelas dan guru bidang studi. Selanjutnya ini adalah guru bidang studi ilmu pengetahuan sosial dengan Ibu Rosliana Ali SPD. Nah, diskusi di sini sangat alot karena hanya 1 atau 2 siswa yang tidak mengikuti UTS. Namun 2 siswa tersebut ternyata tugasnya juga ada yang banyak bolong tidak mengumpulkan. Nah, ini kami coba cari solusinya. Kami minta kembali dengan guru bidang studi untuk mengirim ulang tugas-tugas yang ada ke WA wali kelas dan wali kelas yang menghubungi guru siswa yang bersangkutan bisa mengerjakan tugas dan bisa melaksanakan UTS-nya dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya ini adalah diskusi dengan guru ilmu pengetahuan alam dengan Ibu Sunarti RSPD. Nah, ternyata banyak dari siswa yang tidak mengikuti UTS. Ada beberapa siswa. Nah, setelah diusut ternyata ada terjadi miskomunikasi antara siswa dan guru bidang studi. Karena siswa mungkin lalai dari melihat grup chat WA karena sudah divaksin pada hari itu. Terjadi ada juga guru yang lain melakukan ujian setengah semester, tapi terlalu cepat dalam pengirimannya, jadi siswa bingung. Jadi ada siswa yang mengerjakan yang pengiriman terakhir. Dalam pengiriman pada hari yang pertama, siswa tidak melakukan ujian semester.
Setelah dikomunikasikan dengan siswa, dikirim link kembali, akhirnya siswa tidak banyak mengikuti kegiatan semester dengan guru bidang studi tetap. Nah, ini adalah guru bidang studi Penjaskes dengan Bapak Hafiz SPD. Nah, studi khusus setelah dilihat hanya 3-4 orang siswa yang tidak mengikuti UTS, dan rata-rata itu orangnya itu juga. Nah, setelah beberapa kali diskusi dengan guru bidang studi yang lainnya, nah dapat diambil kesimpulan ternyata terjadi seperti miskomunikasi siswa untuk mengerjakan UTS. Siswa beranggapan UTS adalah hanya sebagai soal latihan biasa, padahal itu merupakan kuis atau soal ujian yang akan masuk pada aplikasi lapor secara langsung tanpa ada penjumlahan, pengurangan nilai dan lain sebagainya. Nah, setelah dijelaskan dengan baik kembali melalui WA grup kelas yang dilakukan oleh wali kelas terhadap siswa, agar siswa memberikan respon yang baik, dan siswa sudah mulai ada kembali mengerjakan ujian tugas semester dengan linknya sudah dibagikan oleh guru bidang studi yang kembali di WA grup masing-masing. Nah, ada beberapa siswa yang tidak bisa dihubungi. Nah, kami telah melakukan sedikit atau diskusi dengan guru BK, ternyata sudah dilakukan BK sudah melakukan monitoring secara langsung dengan siswa tersebut melalui telepon, kunjungan ke rumah. Ternyata siswa tersebut setelah dijelaskan terdapat masalah solusi, akhirnya siswa bisa mengerjakan ulangannya, UTS-nya, baik melalui daring, dan ada juga siswa yang mengerjakannya datang ke sekolah. Nah, berikut adalah diskusi guru bidang studi, wali kelas dengan guru bidang studi. Selamat menyaksikan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pendampingan siswa oleh guru bidang studi bahasa Indonesia pada saat UTS di sekolah. Terima kasih. Ada kan? Tapi nggak ada orangnya loh. Ramad ini Ini lah. ada UTS Saja nih. ini siapa nih? Rasio UTS saja. Mana UTS-nya? UTS-nya yang nilai 1-1 ini lah. Ini dia. Ini dia UTS. Ada di buku. Yang ini ya UTS-nya. Lumayan banyak ada rival dia. Rival tuh juga kan ya, berarti linknya udah masih ada. Link IPS itu IPS itu apa? Ada link kan? Ada sob. Ini ada tapi sedikit sekali yang tidak. Yang ini M Firman, M Rafli, ini ya, Iya. terus ini Rahmat sama Rasya. Malaysia ada sekali. Enggak ya UTS. Yang enggak UTS-nya 1, 2, 3. Oh, ini UTS-nya ini ya. Rafli yang belum. Gimana Bu kabarnya, sehat? Selamat pagi An, puji Tuhan, pagi ini saya sehat. Saya ngambil waktunya sebentar nih Bu. Kemarin kan kita udah diskusi juga. Ya, Ibu nih, bagaimana Bu dengan anak saya yang saya diskusikan, yaitu MAU sama Rahmat dengan raksasa juga yang belum
Aku nggak bisa matikan. Pikir aja. Ya apa kok? Ya apa? Ya apa-apa bu. Itu bisa dipotong.